Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Bertemu lagi dengan saya Zulkifli dari channel Prakasa Bangun. Kali ini kita akan mereview rumah karya terbaru kami, yaitu Grand Satya 2 House. Jadi rumah ini terletak di perumahan Grand Satya, Bunder Asri, Kebomas, Gresik. Luas lahan dari rumah ini adalah 6 kali 13 meter. Konsep dari renovasi rumah ini adalah bangun lantai 2 dan lantai 1 dibongkar kurang lebih 30%-an hanya di daerah belakang saja. Sementara di daerah depan, tengah ke depan itu masih tetap rumah existing. Jadi bisa kita lihat rumahnya sekilas itu warna monokrom, yaitu hitam dan putih. Jadi tampak depan rumah ini menganut konsep klasik monokrom. Jadi ini unik ya, konsep rumah ini jarang kita lakukan renov model klasik. Karena sekarang ini trennya adalah Skandinavian dan minimalis. Jadi keunggulan dari desain klasik adalah timeless, tapi kekurangannya adalah tidak mencolok ketika dilihat sekilas seperti itu. Untuk tampilan depan sendiri, bagian atas kita memakai aluminium di jendela dan pintunya. Sedangkan balkon kita menggunakan holo galvanis, tapi kita menggunakan ornamen-ornamen detail dengan pentol-pentol istilahnya gitu ya. Jadi terlihat nuansa klasiknya, dan kita menambah nuansa klasik dengan dinding garis-garis menggunakan tali air. Dan di atas bagian bawah genteng ada risplang. Nah, risplang itu kita bentuk dengan tali air dan perpaduan tali air sehingga terlihat sangat klasik seperti itu. Oke, untuk pagar depan rumah sendiri itu kita memakai pagar existing ya. Jadi ini aslinya rumahnya. Jadi awalnya putih, kita cat menjadi hitam. Karena ini kita nilai pagarnya itu sudah cukup kokoh, bagus, dan desainnya itu tidak terlalu norak. Jadi masih bisa menyatu dengan konsep rumah ini ya, yaitu monokrom, hitam dan putih. Oke, untuk di lantai 1 sendiri kita bisa lihat yang paling mencolok di rumah ini, yang paling keren ya, ini di daerah ruang tamu, yaitu jendela dan pintu. Pintu sendiri kita menggunakan jati solid ya, kami cat warna hitam solid sesuai dengan konsep rumahnya, yaitu monokrom. Sedangkan handle-nya kita memakai handle stainless tinggi 60 cm. Kita bisa lihat sendiri di sini juga ada jendela kanan kiri, kita menggunakan aluminium hitam dengan motif kotak-kotak seperti biasa. Sedangkan untuk di kamar menggunakan jendela yang senada dengan jendela ruang tamu. Jendela di kamar sendiri itu existing, kita cat ulang dan kita tambah ornamen kotak-kotak. Seperti itu. Kita langsung masuk ke dalam rumah ya. Oke, kita sudah masuk di dalam rumah. Kita setelah membuka pintu langsung bertemu dengan ruang tamu dan ruang santai disambung dengan void. Jadi ketika buka pintu terlihat sangat luas area ruang tamunya. Ini konsepnya yaitu open space ya. Open space. Jadi tidak ada sekat dinding di tengah ruangan seperti itu. Jadi tuan rumah bisa fleksibel untuk menata bagian tengah ruangan ini. Jadi terlihat sangat luas. Ini ukurannya di open space ini adalah 3 meter dikali 7 meter. Kita langsung masuk ke area belakang ya. Di area belakang ini sudah ada pintu dan jendela kaca. Ini adalah sebagai pembatas dengan area void atau outdoor. Jadi
bisa kita pilih ya, meskipun ruangan ini tanpa pintu jendela ini pun masih bisa. Jadi ini opsional saja, bisa dipakai pintu jendela ini atau tidak. Kita masuk ke bagian belakang ya. Bagian belakang ini adalah kita buat area void. Ini ruangan multifungsi, jadi bisa untuk santai-santai, duduk-duduk, atau pun bisa dibuat untuk jemur-jemur pakaian. Di belakang sendiri itu ada dinding. Dinding ini kita pakai motif kotak-kotak. Nah, saya ceritakan sedikit bahwa dahulu daerah belakang rata-rata rumah zaman dulu ya, tren-tren di tahun 2000-an itu area belakang pasti ada ornamen batu alam atau kolam seperti itu. Jadi sekarang konsepnya itu minimalis, jadi dinding polos kita buat motif garis-garis, yang penting ada aksennya, tidak membosankan. Jadi nanti suatu saat kalau orangnya mau bongkar buat kolam, tidak usah pembongkaran yang terlalu banyak seperti itu. Ini tali airnya kita menggunakan profil U dari kabel dak, jadi ukuran 2,5 cm kita masukkan ke dalam dinding. Sedangkan di atas area void ini adalah kanopi polikarbonat bening. Nah, ini cukup menarik, nanti kita ke atas itu bisa digeser-geser ya itunya kanopinya seperti itu. Kita masuk di samping ruangan void ini adalah dapur. Nah, jadi ini ada dapur. Dapur ini panjangnya adalah 3 meter. Sangat istilahnya sangat mengakomodir kebutuhan dapur dalam satu rumah tangga. Kita memakai backsplash, yaitu memakai motif kotak-kotak dinding, dan ini meja dengan motif granit putih. Tentunya dengan ventilasi, yaitu jendela di sebelah kanan. Dan kita maju di depan ini ya, di depan dapur itu ada kamar mandi di bawah tangga. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, kamar mandi. Ini kamar mandi ini perlu hati-hati dalam mendesain kamar mandi di bawah tangga ya. Soalnya kalau anak tangganya tidak pas ukurannya, nanti bisa bahasa Jawanya kebentuk itu, seperti itu. Kita masuk di kamar ya. Kamar ini kita menggunakan pintu multiplex dengan finishing cat duko warna hitam, dan kusennya sendiri memakai aluminium warna hitam juga. Itu dengan daerah tengah ini kita ada aksesoris, yaitu kipas klasik ya di tengah, dan tentu saja di tepi-tepian plafon ada shadow lamp dan drop ceiling, dan ada lampu drop ceiling. Kita langsung masuk di ini ya, di daerah tangga. Nah, tangga ini kita menggunakan lantai kalsiflor dengan tebal 2 cm. Kita finishing menggunakan melamin sehingga nuansanya itu seperti kayu tapi palsu, istilahnya seperti itu. Jadi daripada kayu, untuk segi maintenance sangat low maintenance kalsiflor karena tidak ada muai dan susut. Sedangkan untuk kayu ada muai dan susut, sehingga dalam jangka waktu beberapa tahun itu bisa renggang. Dan railing tangganya ini cukup unik ya, kita menggunakan railing hulu dan ada aksesoris pentol-pentol. Kita langsung masuk ke lantai 2 ya. Kita sudah berada di lantai 2 ya. Ini kita sekarang ada di area cuci jemur. Nah, ini yang menarik dari area cuci jemur, yaitu bagian atap atau kanopinya itu bisa dibuka tutup ya. Nah, jadi ini ada tali, nanti bisa dibuka dan bisa ditutup. Nah, seperti itu.
Kalau mau udaranya los atau isis, kita tinggal buka saja kanopinya. Jadi ini ada macam-macam ya untuk penarik dari dari kanopi ini pakai tampar biasa. Yang penting kita ngejar fungsional. Ada lagi yang kita pakai katrol, nah itu harganya lumayan. Ada lagi yang mau lumayan lagi harganya, yaitu pakai remote. Nah, tapi high maintenance, yang paling low maintenance ini ya. Jadi bisa dibuka tutup dengan tali. Kita bisa. Sedangkan untuk atasnya jemuran ini ada dak untuk kita pasang tandon atas. Kita masuk untuk di depan dari ruang jemur ini ada ruang santai ya. Jadi ruang santai ini ukurannya tidak terlalu besar, mungkin hanya untuk satu sofa dan satu meja dan untuk televisi seperti itu. Karena untuk di rumah ini ukuran 6 kali 13 tapi harus memuat di lantai 2 untuk 3 kamar. Jadi kita kondisikan ruangannya itu ada ruangan khusus tapi tidak terlalu besar seperti itu. Nah, jadi di ruang tengah ini atau ruang santai ini di bagian dikeliling oleh kamar. Jadi ada 3 kamar ya di lantai 2. Kita langsung masuk di lantai. Nah, yang kamar depan ini cukup feminim sekali ya. Jadi mungkin ini untuk kamar tidur anak. Nah, jadi untuk kamar tidur anak sehingga dicat dengan warna pink dan dimotif melengkung-melengkung. Nah, ini kita bisa lihat cahaya matahari bisa masuk ya, jadi sangat sehat sekali dalam kamar ini. Terus kalau mau udaranya sejuk, kita tinggal buka jendelanya. Nah, kita tinggal buka dan tutup. Ini sangat sejuk dan sehat sekali rumah ini. Kita geser di kamar sampingnya, itu ada kamar lagi. Nah, kita lihat sama pintunya, penggunaan pintunya juga sama. Kita bisa lihat. Nah, ini mungkin dipakai untuk kamar utama ya. Jadi ini masuk dan menyambung di balkon lantai 2. Jadi ada pintu geser kaca. Nah, pintu geser kaca. Nah, kita bisa lihat, bisa menyambung di balkon lantai 2. Nah, ini balkon lantai 2-nya sesuai dengan konsep klasik ya. Jadi ada kita buat aksesoris pentol-pentol. Nah, entah apa namanya ya, kita beri nama aja pentol-pentol. Balkon pentol-pentol. Dan ini bisa kita lihat ada aksesoris yaitu tali air, dan kita untuk menambah kesan klasik di pintu depan ini kita menggunakan frame kanan kiri dan atas, yaitu kita pakai dinding dan benangan di atas, benangan mengondak gitu ya, jadi terkesan sangat klasik dan Eropa. Itu kita lanjut di kamar-kamar selanjutnya ya. Sebelum ke kamar depan itu kita ada di tengah itu ada kamar mandi. Nah, ini kamar mandi. Nah, seperti biasa ya. Ini ukurannya tidak terlalu besar tapi sudah sangat mumpuni, yaitu ukurannya 1,5 kali 1,7 meter. Kita menggunakan shower, kloset, dan ada ada pintu aluminium warna hitam dan tengahnya kita ada ornamen kotak-kotak. Jadi senada semua jendela dan pintu kaca menggunakan ornamen kotak-kotak. Kita masuk ke kamar yang bagian belakang ya. Nah, ini kamar bagian belakang. Nah, sama. Jadi semua kamar tidur itu kita beri tempat untuk ventilasi udara dan cahaya. Nah, jadi kita bisa lihat tadi kamar lantai 1 dan kamar lantai 2 meskipun ukurannya tidak terlalu besar, tapi semua kamar kita
fasilitasi dengan jendela. Jadi misal AC mati, kita untuk daerah kamar belakang ini sudah kita buka jendelanya, daerah atas kita sudah ketemu void. Jadi ada aliran udara dari void lantai void di atas masuk ke dalam jendela sini. Jadi tidak perlu khawatir jika listrik mati atau AC gangguan ya, jadi tinggal buka semua pintu dan jendela itu rumah ini sudah sangat diakomodir dengan udara seperti itu. Jadi konsep utama renovasi rumah ini adalah mengupgrade dari lantai 1 ke lantai 2. Jadi terkadang itu ada yang terlewat dalam proses pembangunan, tapi itu hal yang sangat penting, yaitu penambahan pondasi dan struktur tiang dari rumah lantai 1. Jadi rumah lantai 1 ini tiap sudut-sudut ruangan ini komplit ya. Jadi kita tambah, yaitu ada pondasi setapak 60 kali 60 dan kita tambah bor stros. Nah, bor stros itu fungsinya sendiri adalah untuk beban horizontal, yaitu salah satunya adalah yang lagi booming kemarin gempa, yaitu stros untuk menghalau beban gempa dan daya dukung tanah. Dan sedangkan untuk setapak, pondasi setapak 60-60 itu adalah hal yang sangat wajib dalam upgrade lantai 2. Tapi terkadang itu sering dilewatkan, asal ditumpuk lantai 2 aja. Tapi nanti lama-lama akan terjadi sesuatu, salah satunya keretakan pada dinding-dinding rumah. Jadi ini rumah ada total 10 pondasi setapak dan 6 bor stros. Kemudian dalam membangun rumah, hal yang utama adalah tentu saja gambar desain ya, yang seringkali juga dilewatkan. Karena kalau karena rumah sekarang itu relatif kecil, ya, yang luasnya itu tidak sampai 100 meter persegi, terkadang penempatan ruangan-ruangan itu sangat harus seefisien mungkin. Jadi kalau tidak memakai gambar, pasti hasilnya tidak akan maksimal. Nah, untuk di rumah ini lantai satunya itu konsepnya open space ya, open space. Jadi hanya untuk lantai satu kamar tidur saja. Tapi ruang servis, yaitu ada dapur, ada carport, ada kamar mandi, dan tentu ada teras. Sedangkan untuk lantai 2 itu sangat padat ya, jadi ada 3 kamar tidur dengan ukuran 3 kali 3, dan ada ruang bersama ukuran 2 kali 2, dan ada ruangan cuci jemur yang atapnya bisa dibuka dan ditutup sehingga aman kalau misalnya hujan deras itu air tidak masuk. Kecuali kalau tuan rumahnya lupa tidak menutup kanopi tadi, kalau hujan deras ya pasti airnya masuk ke dalam rumah. Untuk keseluruhan rumah ini dengan konsep yang kami jelaskan di awal, budget renovasi rumah ini adalah 375 juta rupiah, tapi sudah mencakup desain dan pengawasan full dari tim kami, seperti itu. Jadi segala macam konsep rumah, mau modern, mau klasik, mau joglo, mau bangunan publik seperti rumah sakit atau sekolah, kita bisa melayani ya. Jadi kita bisa membangun segala macam jenis bangunan. Jadi kalau mau lihat portofolio kami, desain dan bangunan rumah kami ada di Instagram kami. Jangan lupa di follow dan di kepo-kepo, dan jangan lupa tetap subscribe yang belum subscribe di channel ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman lain, karena bakal banyak sekali tips-tips tentang pembangunan rumah dan tips-tips tentang desain-desain kekinian yang kita sering share di YouTube dan Instagram kami. Dan itu saja mungkin dari kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang bakalan banyak sekali rumah-rumah
yang akan kami bangun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.